ya. Kalau memang ada potensi, nah langsung disikat. Nah, kalau ada potensi jangan jangan kendor atau jangan cuma biasa-biasa aja. Kalau ada potensi langsung aja, misalnya konten kita ternyata banyak yang mengikuti, banyak yang ini harus terus dikembangkan teman-teman ya. Udah gitu aja wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jarno Channel dimanapun sampean berada, alhamdulillah pagi yang cerah hari ini ya. Hari Sabtu tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 19 Maret teman-teman. Sudah pertengahan lebih ini ya, bulan 3 tahun 2022. Oke teman-teman, kali ini saya mengajak teman-teman jalan-jalan lagi ya. Kita sekarang motovlogan teman-teman ya. Mumpung masih pagi, mungkin sekitar jam 7 pagi nih ya. Udaranya masih sejuk, pancaran sinar mataharinya juga mulai menghangat teman-teman ya. Masya Allah, salah satu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya, sekaligus nikmat tinggal di desa ya. Masya Allah, udaranya jam segini tuh seger-segernya teman-teman. Oke, ini kita rencananya mau ke Malang nanti teman-teman ya. Sekalian aja kita bikin konten vlog, motovlog ya. Udah lama sih, beberapa mungkin semingguan ya. Sepekan lebih nih kita nggak bikin konten di Jarno Channel ya, karena memang beberapa hari kemarin tuh kita sibuk dengan aktivitas di ini ya, pasca penutupan kegiatan kita bersama relawan MBA, Markas Bersama Asuna ya, selama kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan kita membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Semeru. Kemarin penutupan Minggu kemarin, penutupan dengan mengadakan kajian dan daksos ya bersama Ustadz Abdul Aswad kemarin. Habis itu udah wis, kita juga capek, kemudian beberapa sektor real menunggu teman-teman ya. Iya. Nah terus gimana Jarno Channelnya mas? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya, kenapa nggak seaktif dulu lagi nih. Mungkin ada pertanyaan juga kemarin, kenapa nggak dikembangin aja itu Jarno Channelnya? Pasti udah banyak penghasilannya ya, subscribernya sudah 17.000, macam-macam lah ya. Iya, kalau nah sekalian aja teman-teman ya, ini cerita ya, sekaligus ya mungkin bermanfaat buat teman-teman ya, sharing aja tentang per-YouTubean teman-teman ya. Selama ini seperti apa sih Jarno Channel itu ya. Kemarin kan sempat viral juga, sampai tembus 1,5 juta penonton waktu erupsi Semeru kemarin. Seperti apa sih sebenarnya? Nah ini oke. Jadi ketika waktu erupsi kemarin memang viral ya, sampai jutaan penonton. Nah, itu ya sebenarnya sudah bikin saya semangat waktu itu ngonten terus, bikin konten-konten. Tapi lambat laun sedikit ini ya, sedikit frustasi lah ya, kecewa ya dengan YouTube, karena waktu itu konten saya dianggap illegal traffic ya. Jadi trafiknya itu yang banyak itu dianggap sebagai ilegal ya. Padahal kalau kita lihat dari statistiknya, dari sumber trafiknya itu di YouTube studionya itu 1,5 juta. Dari 1,5 juta, 1,4 jutanya itu adalah dari rekomendasi YouTube sendiri. Nah ini yang saya bingung, kenapa kok dianggap illegal traffic, lawang mereka sendiri yang ikut memviralkan video saya waktu itu ya. Kemudian nah ujung-ujungnya dolarnya dengan disuspend, maka dolarnya tiba-tiba langsung turun drastis ya. Waktu itu sampai, kalau misalnya tidak disuspend sama YouTube, kemungkinan saya kemarin udah cair sekitar $700 teman-teman ya, atau dikurskan sekitar 12 jutaan. Nah akhirnya dipotong
beberapa video yang viral-viral itu sekitar 5 video, akhirnya saya cuma dapat 100 berapa dolar, 200-an kalau enggak 300-an ya. Pokoknya kalau dikurskan itu saya cuma dapat 4 jutaan kemarin. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah 1 jutaan. Nah, tapi habis kemudian habis itu video saya sudah mulai turun itu ya. Udah wis akhirnya ya seperti itulah ya dunia maya teman-teman ya. Bermain di dunia maya itu enggak mesti ya. Kadang-kadang ya seperti itu. Ya kasusnya seperti kemarin ini, berita-berita terakhir yang terjadi, yang sekarang lagi hangat ini, perang Ukraina sama Rusia. Nah itu beberapa konten-konten memang beritanya Google membatasi ya, dibatasi untuk konten-konten yang berisi tentang Ukraina, Rusia ya, dianggap mereka tuh memanfaatkan kondisi atau seperti apa ya. Jadi langsung di take down apanya dolarnya itu ya, sehingga tidak ada penghasilan sama sekali. Nah ini yang sebenarnya cukup disayangkan. Nah itulah yang bikin saya down. Kemudian hari-hari berikutnya ya, apa ya, ya mungkin dapat 1.500 penonton, 1.000 ya. Tapi itu ya apa ya, mungkin kalau yang awam mungkin belum pernah merasakan jadi YouTuber sebenarnya. Ada kita lihat penonton ada 1.000 itu, wah udah banyak mungkin ya, udah banyak. 10.000 penonton, wah ini dapat uang banyak cair. Nah kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya ya sangat minim sekali teman-teman ya. Tidak apa ya, Jawane nggak sumbut lah ya. Ini kita sampai di Pak Roto teman-teman, sambil menikmati ya perjalanan teman-teman ya, sambil menikmati perjalanan kita sambil sharing juga tentang YouTubean. Barangkali teman-teman penasaran tentang YouTube seperti apa ya. Ya, jadi tidak bisa dipastikan teman-teman kalau 1.000 dolar itu $1 itu 1.000 views, 1.000 penonton itu kita dapat $1. Nyatanya macam-macam teman-teman ya, tergantung impresi, tergantung jumlah klik kita ya. Karena iklan itu ada yang di depan, di belakang, di tengah ya. Jadi ya kalau sampai iklan di depan aja ya mungkin nggak sampai full lah ya, nggak sampai full yang kita dapatkan, sehingga nggak bisa dipastikan kalau 1.000 views itu $1 ya. Kadang-kadang malah cuma 0,01 atau 0,10 0,05 ya, cuma segitu aja. Bayangkan 0,05 misalnya. Dari berapa puluh video ada views ya, ini cuma dapat berapa ya. Nah ini untuk saat ini 1 bulan ini ya, 1 bulan ini sudah mulai normal kembali ya, seperti biasa. Mungkin saya melihat penontonnya banyak-banyak, mungkin ada 1.000-an ya, penghasilannya sangat minim sekali. Itulah yang bikin saya rada ini ya, rada down. Tapi kalau teman-teman memang bisa bikin konten-konten, memiliki bakat bikin konten yang viral-viral terus ya nggak masalah sih. Kira-kira bisa menarik minat banyak penonton ya, bisa ribuan atau puluhan ribuan. Nah ini sangat bagus ya. Tapi kalau kita melihat dari channel-channel teman-teman kita yang sudah sukses di YouTube ya, memang tergiur lah ya. Tapi ya semua itu ya kembali lagi pada rezeki kita teman-teman ya. Ada yang memang dulunya mengawali karirnya di YouTube, terus kemudian lambat laun akhirnya sampai besar ya. Nah ini termasuk apa ya, rezeki ya, rezeki nomplok lah ya. Kalau sekarang konten apa aja di YouTube sudah ada teman-teman ya. Kalau sampai mau bikin konten, misalnya konten apa ya, itu pasti saingannya juga banyak teman-teman ya. Kalau kita masih baru bikin konten ya, pasti banyak. Kita bikin misalnya kayak saya ini ya, bikin konten pedesaan. Nah, ini yang tema seperti saya itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi ada berapa, mungkin puluhan atau ribuan ya yang bikin konten-konten pedesaan seperti ini.
Jadi kita kalau bikin video ya, otomatis kita harus mengalahkan yang senior kita yang udah lama di atas tersebut. Nah itu yang bikin susah teman-teman ya. Itulah perjuangan teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang sekarang mau mulai ya, jangan patah semangat ya, jangan patah semangat juga. Tetap ini kalau memang sama memiliki bakat dan memiliki fokus yang kuat, nah ini bisa dilanjutkan ya, ditelateni istilahnya, ditelateni bene ya. Siapa tahu nanti rezeki kita berada di YouTube. Nah ini kita dapat view banyak, akhirnya dolarnya juga cair banyak ya. Kalau saya sih apa adanya lah sekarang ya, tetap bikin konten, tapi ya mungkin nggak sesering biasanya karena saya juga sibuk dengan sektor real juga ini. Kemarin sempat pengen fokus di dunia maya di YouTube, tapi melihat kenyataannya saya jadi rada down. Jadi harus berpikir ulang ya untuk belajar di sektor realnya ya. Semoga semua itu ada jalannya teman-teman ya, ada jalannya masing-masing. Ada yang berada di jalur dunia maya per YouTubean misalnya, ada juga yang misalnya di dunia nyata ya, kerja nyata. Itu juga semua pasti ada jalannya masing-masing. Masya Allah, masih adem rasanya udara nih ya. Ini kita berada di kawasan mana ini? Pak Roto ya, masih Pak Roto ini menuju ke Berjo. Terus mungkin ada yang tanya, loh Mas itu subscribernya sudah banyak itu 1000-an, 17 ribuan ya itu. Subscriber yang banyak itu tidak menjamin teman-teman ya. Jadi subscriber yang banyak itu tidak menjamin. Teman saya subscribernya itu sampai puluhan ribu, ada yang 50.000, bahkan ada yang 30.000, 70.000 ya. Tapi dolarnya itu sangat minim sekali. Kenapa bisa begitu? Ya itu memang subscriber itu tidak begitu berpengaruh teman-teman ya. Yang berpengaruh itu jumlah viewsnya ya, penontonnya ya. Mungkin video kita dulu pernah viral, misalnya kayak punya saya 1,5 juta ya. Ya dihitung 1 bulan udah cair, ya udah habis dolarnya. Nah, nanti bulan berikutnya misalnya sudah gak viral lagi kan, sudah gak viral lagi, misalnya nambahnya cuma setiap harinya 1000 gitu ya. Ya bulan depannya mungkin cairnya ya cuma sedikit, tidak seperti yang pas pada waktu viral aja ya. Kalau jadi jangan terkecoh misalnya suatu channel ini videonya penontonnya banyak, ratusan ribu ya. Ya dilihat dulu nanti ini postingnya kapan ya. Kalau postingnya misalnya 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu kemungkinan dolarnya juga sudah habis ya. Misal jadi sudah cair lah ya, udah dicairkan teman-teman ya. Nah kalau yang misalnya baru 1 hari ratusan ribu, nah itu yang jelas-jelas cair banyak itu ya. Yang penghasilannya banyak itu yang misalnya mungkin 1 hari 2 hari tapi viewersnya sudah banyak ratusan ribu, puluhan ribu, atau minimal 5.000 lah ya, 5.000. Nah itu sudah insya Allah sudah sangat cukup lah ya, sudah cukup. Tapi kalau 1000 nanti nunggu 1 minggu seperti saya ini ya jangan berharap banyak lah ya, nanti kecewa ya. Oke, kita sampai di Berjo, Sumberjo teman-teman ya. Ini jembatan Sumberjo, bakso idola.
aspalnya sudah banyak yang lubang ya. Bahaya ini kalau malam-malam nggak hafal medan. Ini pertigaan kalau ke Lebak belok kiri teman-teman, ke patung Pramuka. Oh. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, mungkin sedikit sharing tentang YouTube teman-teman ya. Jadi intinya pokoknya apa ya, lakukan dengan mengalir lah ya, pokok dilakoni lah ya. Tentang per-YouTubean, jangan terlalu banyak berharap, jangan tinggi-tinggi ya, jangan mulu-mulu ya, tapi juga jangan patah semangat juga ya. Jadi ya, kalau memang ada potensi, nah langsung disikat. Nah, kalau ada potensi jangan jangan kendor, atau jangan cuma biasa-biasa aja. Kalau ada potensi langsung aja, misalnya konten kita ternyata banyak yang mengikuti, banyak yang ini, harus terus dikembangkan teman-teman ya. Udah gitu aja wis. Pokoknya intinya seperti itu. Tadi kita ada potensi untuk terkenal, ada potensi untuk viral video kita ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita lanjut lagi di next time ya. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.